Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya, terutama yang menjadi pembawa acara kita yang telah membuka pertemuan kita. Saya panggilnya ibu atau adik nih? Umurnya berapa? Ya, Mesti tanya panggil ibu ntar ketuaan, panggil adik ntar. Tahun lahirnya berapa? Saya 75 sama kita bayar Saya ya. 74. Oh 74. Berarti saya panggil ibu ya. Ya Ibu Yulindawati. Saya lahir 71, umur 44 tahun sekarang. Tapi panggil adik gak ini? Jadi secara resmi panggilnya Ibu Yulindawati dari Sekolah Perempuan Anti Korupsi ya? Serikat atau Solidaritas Perempuan Anti Korupsi atau SPAK, dan juga teman-teman dari organisasi anti korupsi atau ada sekolah anti korupsi Aceh, ada lagi apa? Komunitas anti korupsi. Kalau itu semua sama dengan gerak, di bawah gerak atau beda? Gerak itu induknya. Oke. Jadi ini semua bagian dari Gerakan Rakyat Aceh Anti Korupsi, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Aceh ya, Gerak Aceh. Kemudian juga mungkin ada dari organisasi lain, dari LSM lain, dari masyarakat umum, ya, dari media mungkin atau yang lain-lain. Saya ucapkan semuanya selamat malam. Dan kemudian kita sampaikan puji dan syukur kita kepada Allah. Kita semua malam hari ini terbukti masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bersilaturahmi. Kemudian juga salawat dan salam kepada Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengubah dunia ini ya, dari alam jahiliyah membawa kita semua saat ini di alam yang modern. Baik, semua saya panggil adik-adik mungkin, atau ada abang juga, ada kakak juga di sini. Terima kasih banyak pertama atas telah memfasilitasi pertemuan kita atau diskusi kita malam hari ini, terutama mungkin penggagasnya Ibu Yulinda. Dan terima kasih juga telah mengundang saya sebagai narasumber atau pemateri. Sebenarnya ini narasumber, pemateri atau terdakwa ya? Tergantung penilaian sih. Jadi nanti setelah ini mungkin bisa dijatuhkan vonisnya guilty atau not guilty ya, setelah diskusi kita malam hari ini. Baik, temanya saya kira mungkin kilas balik nggak perlu ya, karena buang waktu. Tema kita malam hari ini terkait dengan tadi telah disampaikan, yaitu masalah anggaran perjalanan dinas di Sekretariat DPR Aceh, yang dalam beberapa hari ini menjadi isu besar, menjadi sumber kehebohan di tengah masyarakat, apalagi di tengah teman-teman aktivis ya, yang sangat peduli pada pemerintahan yang bersih, kemudian penghapusan korupsi dan sebagainya. Jadi sebelum saya memberikan beberapa penjelasan, selain terima kasih tadi telah membuat kegiatan ini, menjadi fasilitator dari kegiatan ini, saya juga ingin sampaikan apresiasi dulu pada semua teman-teman anti korupsi yang selama ini fokus ya, yang selama ini serius dalam mengawasi kerja-kerja pemerintah ya, baik itu eksekutif juga legislatif di Aceh. Dan mungkin juga ada teman-teman mahasiswa di sini ya, selain dari gerakan anti korupsi ada juga teman-teman mahasiswa mungkin dari BEM kampus. Saya juga apresiasi atas kepeduliannya. Coba dalam beberapa kali pernyataan saya dan pertemuan dengan teman-teman mahasiswa, saya sering menyampaikan, pertama saya bukan anti pada gerakan mahasiswa, anti demo dan sebagainya. Cuma saya sering sampaikan, kalau seandainya memang masih terbuka ruang dialog, sebaiknya dialog dulu, ya kan? Jangan langsung demo. Karena kadang-kadang hari ini muncul berita, langsung siangnya demo. Mungkin teman-teman mahasiswa itu belum memiliki data yang lengkap, data yang akurat terkait apa yang di demo. Nah, jadi kalau setelah dialog ternyata memang terbukti ada ketidakbenaran, ada penyelewengan dan sebagainya, saya tentu harus memberi ruang untuk bagi para pemuda, generasi muda dan mahasiswa untuk melakukan demo, baik di DPRA maupun di lembaga pemerintah lainnya. Kemudian selanjutnya sebelum masuk ke materi,
saya ingin mengajak adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua yang hadir pada pertemuan kita ini untuk, karena terbatasnya waktu ya, untuk fokus pada tema kita, yaitu terkait anggaran perjalanan dinas DPR Aceh. Lebih fokus lagi pada anggaran perjalanan dinas untuk pembahasan kanun. Dan anggaran pembahasan kanun itu kita fokuskan lagi lebih dalam lagi pada anggaran perjalanan dinas DPR Aceh untuk pembahasan kanun ke luar daerah. Ya. Jadi kalau bisa kita fokus di tema itu. Kalau nanti masih ada waktu lebih, baru boleh sebaiknya kita membuka ruang-ruang diskusi untuk tema-tema yang berdekatan dengan itu. Apakah mungkin terkait dengan anggaran reses mungkin, atau terkait dengan anggaran peningkatan kapasitas, anggaran luar negeri ya, dan sebagainya. Tapi yang menjadi fokus utama dan menjadi alasan atau dasar terjadinya pertemuan ini itu dikarenakan masalah tidak lagi atau sudah habisnya ya, tidak ada lagi anggaran perjalanan dinas bagi DPR Aceh untuk pembahasan kanun khususnya keluar daerah. Nah, inilah yang kemudian muncul di media.